Untuk di Indonesia ini ada misalkan ada nggak satelit-satelit dari luar gitu yang masuk ke wilayah Indonesia? Oh, ada. Banyak. Ada. Dan itu nggak ditakutkan untuk jadi mata-mata, Mas. Karena kan dia move terus kan. Ya kekhawatiran ada, tetapi kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Oh gitu. Nah, ada nggak Mas satelit yang dibuat untuk militer tapi bisa mendapatkan kayak di film-film tuh ya? Kan ada sinyal laser atau ini dia bisa ngebom apa gitu. Ada nggak seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ali Wirasmara di channel Cari Sekolah. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang nih tentang keantariksaan ya. Mungkin Anda juga bingung ya, apa hubungannya antara Cari Sekolah dengan keantariksaan. Nah, makanya itu tonton video ini dan jangan lupa bagi yang belum subscribe ya, dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Pilih yang semua itu gratis, nggak ada biaya. Oke, daripada penasaran langsung aja kita berangkat. Oke pemirsa, sekarang saya udah bersama dengan Mas Farid. Ini yang bekerja di bidang keantariksaan ya. Ini khususnya pembuatan satelit. Nah, kita mau tanya-tanya nih, pembuatan satelit itu seperti apa? Langsung aja kita tanyakan aja ya langsung ke Mas Farid nih. Nah, Mas Farid, Mas kalau boleh tahu nih Mas Farid, background Mas Farid ini dari mana sih? Kalau saya kebetulan teknik mesin, Mas. Teknik mesinnya. Ya, jadi S1 dan S2 teknik mesin. Di satelit itu lebih menangani lebih ke strukturnya, bodinya. Oh oke, bodinya satelit. Oh gitu. Dan udah berapa lama nih di instansi yang sedang sekarang 2009. 2009. Oh udah lumayan lama juga. 12 tahun. 12 tahun. Udah bikin berapa satelit, Mas? Yang sekarang saya lagi yang ketiga. Tapi kalau di tempat saya itu yang keempat. Oh gitu. Nah, tapi saya masuk mulai di yang kedua. Jadi saya ini yang ketiga. Yang ketiga ya. Biasanya yang satelit yang dibuat ini satelit apa nih, Mas? Satelit untuk inderaja, penginderaan jauh. Oh, penginderaan jauh. Oh gitu. Kalau boleh tahu sebenarnya satelit itu apa sih, Mas? Satelit itu kalau secara awamnya sesuatu yang kita taruh di antariksa. Oh gitu. Nah itu secara awamnya seperti itu. Oke. Jadi kita manusia membuat satelit itu terus diorbitkan di antariksa. Nah, itu. Kemudian dia bisa mengirim data ke bumi. Ya, itu. Datanya data apa nih? Data itu tergantung dari misinya. Oh gitu. Iya, jadi ada satelit itu macam-macam. Ada satelit telekomunikasi misalnya. Kemudian ada satelit inderaja atau penginderaan jauh. Jadi kalau satelit telekomunikasi jelas lah ya. Jadi kita bisa memanfaatkan untuk berkomunikasi kayak telepon ya. Kemudian kalau inderaja penginderaan jauh itu biasanya datanya data foto, video, bumi misalnya atau perkebunan atau apa, tergantung dari misinya. Kemudian ada macam-macam lagi, nanti ada satelit mata-mata misalnya. Tapi kalau di tempat saya ini lebih fokus ke satelit inderaja, penginderaan jauh. Jadi data yang kita dapatkan adalah data lebih banyak ke data video sama gambar aja, image. Oh gitu. Dan berarti ibaratnya satu satelit itu satu fungsi ya, bukan beberapa fungsi. Biasanya ada beberapa fungsi. Gitu. Biasanya ada beberapa fungsi. Bisa digabungkan menjadi dalam 2 atau 3 fungsi masuk ke dalam satu satelit bisa. Oh gitu kan, tadi kan katanya ada inderaja, udah gitu sama telekomunikasi gitu. Dan itu terpisah, nggak bisa digabung dalam satu satelit. Biasanya terpisah karena kalau telekomunikasi itu kebutuhannya biasanya dia istilahnya tempatnya di orbitnya itu geostasioner. Jadi dia geostasioner itu dia akan berada di titik yang sama terus terhadap bumi. Jadi kalau misalnya di atas Indonesia harus di atas Indonesia, terus dia ikut berrotasi dengan bumi. Tapi kalau inderaja bisa saja dia di orbit yang rendah, nggak usah tinggi-tinggi, yang rendah. Tapi dia misalnya berputar mengelilingi bumi sehari. Kalau polar bisa 2 kali, kalau ekuatorial bisa 14 kali. Oh, jadi maksudnya mengelilingi bumi bukan berarti dia stay di Indonesia dong? Enggak, dia berputar di mengelilingi bumi. Oh gitu. Oh, jadi ini buat yang
punya ini nih teori bumi itu datar, ini terbongkar dong ya? Iya. Enggak ya. Itu kan ada nih banyak nih tentang yang punya ini bumi itu datar gitu kan. Iya. Nah, ini bisa terbongkar dengan teori ini nih. Ya kan? Oh gitu. Nah, cara untuk taruh satelit itu ke angkasa atau itu gimana tuh Mas? Pakai apa? Nah, untuk menempatkan satelit ke orbit itu digunakan roket biasanya. Jadi kita pasang di atas ujungnya roket. Kemudian nanti roket itu meluncur ke arah orbit yang ditentukan. Kemudian setelah di orbitnya nanti satelit itu akan dilepas. Oh gitu. Dilepas dari roketnya. Dan Indonesia udah punya roket itu? Untuk roketnya kita masih dalam pengembangan, tetapi belum sampai mampu untuk mengorbitkan satelit belum. Oh gitu. Nah, untuk ketinggian yang selama ini seperti apa? Di Indonesia ini udah punya satelit kan? Iya. Ada berapa? Yang dikembangkan kami itu ini mau yang keempat. Tapi kalau Indonesia kan banyak ya. Kalau satelit telekomunikasi ya satelit Telkom ada, satelit Indosat ada, Indovision ada. Oh gitu, beda-beda ya. Beda-beda karena itu telekomunikasi. Yang kami biasanya mengorbitkannya dengan roket bukan dari kita, bukan dari Indonesia. Oh, dari negara lain. Oh gitu. Dan bisa ya seperti itu. Bisa ada jasa peluncuran satelit. Jasa peluncuran satelit. Oh gitu. Oh, jadi antara yang tempat Mas bekerja satelitnya itu berbeda dengan satelit kayak Telkom dan lain-lain perusahaan lain gitu ya? Berbeda. Oh gitu. Ya, karena kalau yang telekomunikasi yang Telkom dan lain kan fungsinya untuk telekomunikasi. Nah, dia muatannya atau payloadnya untuk telekomunikasi. Oh gitu. Kalau kami kan lebih ke video, jadi bawahnya kamera. Oh gitu. Untuk gambar itu kamera video, kamera foto. Dan itu bisa jarak berapa ini Mas antara kisah itu sampai ke bumi dengan menggunakan satelit yang video dan foto itu? Oke. Dari ketinggiannya, ketinggian orbitnya kan macam-macam ya. Kalau dari yang ada 3 satelit yang sudah di atas kan ada yang di 500 km di atas permukaan laut ya, ada yang 550, ada yang 600. Nah, kemudian nanti dari ketinggian orbit itu nanti kan ada spek kameranya, dia coveragenya berapa gitu, jadi berbeda-beda sih Mas jadi 3 satelit itu. Oke. Tapi Mas bisa pernah lihat ya objek yang ditangkap dari satelit itu sampai seperti apa ininya, kejernihannya atau hasil foto-fotonya atau hasil videonya itu seperti apa? Ya, ada di tempat kami itu selain mengembangkan satelit, kami juga mendownload datanya. Mendownload jadi data video, data image dari satelit itu banyak sekali. Oh gitu. Ya, dan mereka penggunanya biasanya perkebunan atau enggak kalau untuk penelitian itu ada universitas yang menganalisis gambarnya, biasanya untuk tentang pertanian gitu-gitu lah. Oh gitu. Dan itu sama nggak Mas kayak misalkan yang kita kenal kan kayak Google Map itu kan, itu kan bisa sampai jalan-jalan gitu tuh, di zoom terus. Iya. Ya kalau orang kalau punya satelit berarti harus bisa zoom gitu kayak sampai jalannya kelihatan enggak sih? Oh enggak, gitu. Jadi hanya pulau aja? Ya misalnya ya sesuai dengan speknya si kamera itu. Kalau swipe misalnya 2 kilometer lebarnya gitu ya, berarti kita akan sekali capture kita dapat luasan 2 kilometer itu. Gitu. Tapi kan dia bergerak terus tuh. Betul. Nanti capture lagi. Jadi hanya capture aja ya. Jadi nggak bisa real video seperti itu. Ada juga. Ada juga. Jadi kan kita nggak cuma bawa satu kamera. Ada yang memang untuk foto image, ada yang untuk kita rekam video. Oh gitu. Tapi skalanya seperti itu, 2 beda-beda. Beda-beda. Tergantung kan ada kameranya kan banyak. Jadi speknya beda-beda nih untuk video, speknya berapa, yang image berapa. Oh gitu. Tapi mungkin ada nggak Mas satelit yang memang sampai detail banget gitu, sampai ini rumah orang kelihatan banget ini. Ada seperti itu. Kalau yang dipublish itu setahu saya resolusinya paling belum ada 80 cm bisa kelihatan. 80 cm. Iya. Jadi 80 cm itu satu titik, satu pixel. Oh gitu. Nah, yang ada di publikasi ya. Tapi kalau yang
yang mungkin mata-mata atau apa mungkin ada ya, gitu. Iya, jadi itu ini ya masih rahasia mungkin mereka rahasia pabrik. rahasia. Nah Mas, kalau ukuran satelit itu hampir semuanya sama atau berbeda-beda nih Mas, tergantung kebutuhannya si yang tadi Mas bilang? Berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya, kembali ke tergantung misinya. Dari misi kan nanti ketahuan alatnya seperti apa aja yang harus dibawa. Alatnya besar apa gitu. Nah, itu bisa membuat satelit itu berbeda-beda gitu. ukurannya. Tetapi kalau yang kami bikin ini kan kita itu cara mengorbitkannya itu kan menggunakan roket dan kita numpang nih. Kita numpang itu dia punya batasan ukuran. Gitu. Itu yang membatasi kita, jadi nggak boleh lebih gede dari itu. Gitu. Karena kalau lebih besar dari itu nanti nggak bisa muat ke roket. Oke. Jadi karena kita membonceng, kecuali ya? kita beli sendiri, maksudnya beli satu roket untuk kita. Gitu. Itu kita bebas menentukan beratnya berapa, size-nya berapa, kita bisa nentuin. Tapi kalau kita selama numpang berarti kan ada roket bawaan juga. Iya, jadi kan ada satelit yang besarnya nih, satelit utamanya. Kalau satelit pendamping, satelit penumpangnya punya batasan massa sama batasan dimensi. Gitu. Jadi ibaratnya dalam satu roket itu bisa jadi ada beberapa satelit gitu ya kan? Bisa bawa seberapa banyak. Gitu. Oke. Dan biasanya ukuran satelit itu berapa kali berapa Mas? Kalau yang penumpang ini untuk jadi sebenarnya tiap roket mereka punya standar masing-masing ya. Pengalaman kami ini sama negara ini dia maksimal tingginya itu 80 cm. 80 cm. Karena kita numpang 80 cm. Iya. Jadi nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu besar ya. 20 cm ya 60 kali 70 kali 80. Gitu. Maksimal dimensinya. Iya. Gitu. Beratnya maksimal 150 kg. Gitu. Nah Mas, kalau satelit ini kan mengambang di udara ya. Nah itu ada bahan bakarnya nggak untuk jadi dia tuh menggunakan bahan bakar atau dia memang hanya mengambang dengan sistem tenaga surya atau apa? Kalau mengambang itu sudah pasti karena kan di sana microgravity ya. Gitu. Jadi gravitasinya mendekati nol lah. Jadi makanya dia mengambang, apalagi dia punya kecepatan. Ya dia bergerak, jadi dia akan maintain lah, akan selalu di situ terus. Walaupun turun dia akan turun sedikit lah tiap tahunnya. Jadi untuk mengorbit sebetulnya dia nggak perlu bahan bakar. Tetapi kalau untuk menyalakan komponen-komponen itu kan butuh baterai. Betul. Jadi baterai itu butuh di charge kan. Charge-nya itu pakai panel surya. Panel surya. Gitu. Dan biasanya untuk satelit itu ada batasan maksimal ini nggak sih, batasan masa pakainya? Masa pakai tergantung dari usia pakainya si baterai sih sebetulnya. Gitu. Baterai itu ada ya, mereka biasanya declare cukup untuk satelit kecil ya. Itu biasanya declare paling 3 tahun. Kekuatan elemen baterainya. Tapi dari pengalaman kami sih sampai 5 tahun sampai 7 tahun juga masih bagus ya. Gitu. Nah kalau misalkan memang nanti setelah baterainya itu masanya habis, itu gimana tuh? Ya. Apa yang dilakukan? Sudah ya mati, jadi sampah antariksa istilahnya. Gitu. Satelit itu akan jadi sampah antariksa. Gitu. Iya. Tapi untuk di Indonesia ini ada nggak satelit-satelit dari luar gitu yang masuk ke wilayah Indonesia? Ada. Banyak. Ada. Ya kalau yang low Earth orbit itu kan dia keliling dunia ya. Gitu. Mengelilingi bumi. Nah jadi pasti di atas kita ya ada satelit-satelit milik negara lain juga. Gitu. Satelit kita juga lewat di negara lain. Gitu. Dan itu nggak ditakutkan untuk jadi mata-mata Mas? Karena kan dia move terus kan. Ya kekhawatiran ada, tetapi kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Gitu. Ya kalau mata-mata udah nggak jelas tuh. Gitu ya. Oke. Nah ada nggak Mas satelit yang dibuat untuk militer tapi bisa mendapatkan kayak di film-film tuh ya, kan ada sinyal laser atau ini dia bisa ngebom apa gitu. Ada nggak seperti itu?
Sejauh ini belum ada belum kejadian ada. ya. Oh, iya. Jadi ketangkap nggak ada. Oh gitu, oh nggak ada, oke. Tapi biasanya teknologi baru muncul dari film-film kayak gitu sih. Mas. Iya sih. Biasanya, Iya. jadi Iya. mungkin berapa tahun ke depan mungkin Iya. ada gitu. Kayak zaman kita dulu nih di tahun berapa 90-an kayak itu kan ada tuh film-film kartun itu bisa ngelihat apa di TV itu gambarnya ternyata sekarang kejadian ada. gitu. Oh, iya. Oke. Mas, kalau misalkan untuk pembuatan satelit ini biasanya membutuhkan apa jobsnya apa aja sih, job deskripsinya atau bukan job deskripsinya ya, ibaratnya siapa aja dalam pembuatan itu yang berkecimpung gitu. Secara garis besar biasanya itu dalam satu tim ya litbang ya dan pengembangan satelit itu biasanya yang pasti ada yang utama pasti ada 3 itu tuh. Timnya tim electrical yang dia akan bertanggung jawab dalam segala komponen elektronika. Kemudian yang kedua mekanikal itu strukturnya, kemudian rancang bangun desainnya bentuknya seperti apa, memposisikan komponennya bagaimana. Dan yang ketiga ini RF, yaitu radio frekuensi, karena pasti kan nirkabel kan, pasti nggak mungkin pakai kabel, jadi itu radio frekuensi sangat penting. Jadi intinya 3, terus nanti akan ada satu lagi tim pelot. Pelot ini jadi tergantung, kalau misalnya orang telekomunikasi berarti nanti akan yang bertanggung jawab di situ orang-orang telekomunikasi. Kalau misalnya image, misalnya kamera, ya berarti orang-orang pelot yang ngerti kamera, ngerti foto antariksa dan lain-lain, itu ada di pelot. Jadi kalau pelot ini tergantung misinya apa. Tapi kalau yang 3 ini selalu ada mechanical, electrical, sama RF. Oh gitu. Pasti. Oke, nah Mas, kira-kira kompetensi apa aja nih buat masyarakat nih yang memang punya cita-cita untuk bekerja di keantariksaan gitu. Jadi kompetensi apa aja sih untuk membuat satelit ini yang diperlukan? Oke, untuk yang teknik elektro pasti ya. Elektro dia harus menguasai hardware, dia menguasai software dan lain-lain kan. Di tim elektronika nanti juga ada orang IT ya, yang mengembangkan softwarenya. Software baik itu software dalam satelitnya maupun software untuk di ground stationnya. Jadi kemudian nanti ada lagi untuk mengolah data dari satelitnya. Nah ini yang salah satu kompetensi yang untuk di tim elektrikal. Untuk mekanikal ya pasti struktur biasanya, untuk yang konversi energi biasanya thermal biasanya, menganalisis thermalnya. Kemudian struktur udah pasti bentuknya, nanti kan soalnya kita kan harus uji satelitnya, harus kita uji, harus kuat tapi ringan. Itu orang mechanical mesin biasanya bidangnya lebih ke struktur ringan gitu. Kemudian yang RF itu ya untuk komunikasi antara satelit dengan ground station, ada UHF, ada VHF, macam-macam lah. Kemudian bagaimana tipe komunikasinya seperti apa itu nanti orang RF harus meneruskan itu ya. Dia harus situ. Kemudian untuk pelot itu kalau pelotnya dari telekomunikasi pasti orang Telkom ya. Orang jurusan telekomunikasi yang harus kalau misalnya kamera biasanya ke orang teknik elektro. Juga. Kemudian kalau kita juga ada voice repeater itu untuk kebencanaan ya, jadi orang pakai HT, biasanya kan dari HT ke HT ya. Cuman kan itu butuh kalau jauh banget kan HT nggak kuat ya, terus jadi biasanya via satelit. Kemudian itu juga teknik elektro gitu. Ya, sama orang RF pastinya, radio frekuensi. Jadi lebih banyak orang-orang teknik elektro ya. Teknik elektro lebih ya, kalau satelit itu lebih banyak teknik elektro dan orang ya telekomunikasi. Oh gitu. Di Indonesia sendiri ini ada nggak Mas sekolah khusus keantariksaan atau bahkan sekolah untuk pembuatan satelit seperti itu? Oke, kalau jurusan yang fokus ke satelit saya rasa belum ada. Belum ada ya. Tapi kalau peminatannya ada. Jadi kalau jurusan adanya seperti tadi peminatan. Kalau jurusan khusus satelit belum ada. Ya, tapi sebetulnya kalau teman-teman ada yang berminat itu di jurusan satelit ya
Ya jurusan teknik elektro, jurusan informatika, ilmu komputer itu bisa, kemudian teknik mesin ya khususnya struktur ini bisa, kemudian ya ada lagi banyak kan itu sih, penerbangan ya, Penerbangan. bisa. Oh, kalau Teknik penerbangan fisika juga bisa, ada biasanya lebih ke sainsnya ya, gitu. fisika. Oke pemirsa, itu ya, jadi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk pembuatan satelit. Jadi bagi Anda yang berminat di dunia satelit ini atau antariksa ini, jadi Anda silahkan masuk ke kompetensi-kompetensi keahlian yang tadi disebutkan oleh Mas Farid ini. Oke Mas Farid, terima kasih nih atas waktunya udah kasih kita insight ya tentang keantariksaan, tentang pembuatan satelit yang ada di Indonesia. Oke pemirsa, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi dengan video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga di follow Instagram saya di @ali_suwiras. Mas Farid ada Instagramnya? Ada. Apa? Ukeng_. Ukeng_. Bisa lihat di bawah ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari apa? Litbang Ya, antariksaan. litbang di salah satu tempat litbang yang bidang antariksaan. Oh gitu ya. Itu perut saya kelihatan. Di sama. Ya, oke. Ya, itu daerah Bogor gitu. Tawan kan di mahasiswanya kan. Nah, terusnya di sini kita akan tanya-tanya apa nih? Tanya-tanya apa? Bingung. Kita akan tanya. Ini aja di sini lu, kalau gua ntar lu begini aja. Iya.